Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan supervisi dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Eri, NIM 1802111990. Kelas B semester 5, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dosen pengebut Tiapon Teresa Andini, SPDK MSI. Kita akan masuk ke pembahasan, yaitu apa itu supervisi. Supervisi merupakan pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan dalam misi dan misi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru baik secara individual maupun secara kelompok. Kita masuk ke pengertian supervisi menurut para ahli. Yang pertama, supervisi yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru agar dapat menjadi guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya agar mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Ini menurut seorang ahli yang bernama Nawawi 1981. Yang kedua, supervisi yaitu usaha mendorong, mengkoordinir dan menstimulir serta menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan atau berkelanjutan di suatu sekolah baik secara individu maupun secara kelompok agar lebih efektif melaksanakan fungsi pelajaran. Ini menurut seorang ahli yang bernama Sergio Pani 1988. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, dapat kita simpulkan beberapa aspek penting supervisi. Yang pertama, bersifat bantuan dan pelayanan kepada sekolah, guru, dan staf. Yang kedua, untuk pengembangan kualitas diri guru. Yang ketiga, untuk pengembangan profesional guru. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memotivasi guru. Nah, tujuan supervisi pendidikan yang pertama, tujuan secara umum. Supervisi pendidikan di sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu kedewasaan. Proses supervisi diharuskan membantu guru agar dapat membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan, yaitu membuat anak didik sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Tujuan supervisi pendidikan harus tidak lepas dari arah tujuan pendidikan nasional berdasarkan peraturan Permendikbud tahun 2016. Kita akan masuk ke tujuan supervisi secara khusus. Supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, yang A, membantu guru agar lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah mau dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, tujuan pendidikan membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. C, membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis dan kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Kita masuk bagian D, memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif serta memperbesar kesediaan untuk saling tolong-menolong. Yang E, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di muka kelas, karena kita bisa melihat guru-guru ada yang gugup atau gimana kalau berhadapan dengan siswanya. Kita masuk pada bagian F. Pertama, membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalaman-pengalamannya sendiri, yang itu biasanya diceritakan pada saat mengajar. Yang G, memperkenalkan guru atau karyawan baru kepada situasi dan kondisi sekolah dan profesinya. Yang H, menghindari guru dari segala tuntunan yang di luar batas kemampuan dan kewenangannya, baik tuntunan dari dalam maupun dari sekolah. Yang I, membantu guru dalam menggunakan alat-alat pelajaran modern. Yang J, membantu guru dalam menilai kemajuan secara tepat. Yang K, atau yang terakhir, membantu guru untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar. Pengalaman belajar itu sumber belajar baik itu dari internet, buku, majalah, dan lain sebagainya. Kita maksud dalam fungsi supervisi pendidikan itu
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni fungsi utama dan fungsi tambahan. Kita akan membahas tentang fungsi utama yang membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional, khususnya perkembangan individu para siswa tersebut. Yang kedua, fungsi tambahan yang membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dalam rangka penyesuaian diri dan penggalakan kemajuan masyarakat. Kita melanjutkan dalam suatu analisa fungsi supervisi yang diberikan oleh Swerigen terdapat 8 fungsi supervisi, yakni yang pertama mengkoordinasi semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman, yang keempat menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian yang kontinu, yang keenam menganalisa situasi belajar, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf, yang kedelapan menginterpretasikan tujuan dan pembentukan kemampuan. Kita akan membahas tentang pelaksanaan supervisi, di mana kegiatan supervisi perlu dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, supervisi itu pendidikan harus dilandaskan atas dasar Pancasila, karena kita di Indonesia berlandaskan Pancasila. Yang kedua, pemecahan masalah supervisi harus dilandaskan kepada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif. Yang ketiga, keberhasilan supervisi harus dinilai dari jauh manakah kegiatan tersebut menunjang prestasi belajar siswa. Yang keempat, supervisi harus menjamin kualitas perbaikan dan perubahan program pengajaran. Yang kelima atau yang terakhir, supervisi bertujuan untuk mengembangkan keadaan yang favorable untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Teknik dan metode supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan humanistik. Itu penceriaan awal, observasi, analisis dan interpretasi, pembicaraan akhir, dan yang terakhir laporan. Yang kedua, pendekatan kompetensi. Menetapkan kriteria untuk kerja yang dikehendaki, di mana sebelum melakukan sesuatu kerja harus ada yang dikehendaki. Yang kedua, menetapkan target untuk kerja. Yang ketiga, menentukan aktivitas untuk kerja. Yang keempat, memonitor kegiatan untuk mengetahui unjuk kerja. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap hasil monitoring. Yang keenam, pembicaraan akhir. Yang ketiga, kita akan masuk dengan yang ketiga, pendekatan klinis. Tahap yang pertama yang kita harus lakukan adalah pembicara pra-observasi. Yang kedua, tahap observasi. Yang ketiga atau yang terakhir, tahap analisis dan penetapan strategi. Yang keempat, pendekatan profesionalisme. Kata profesional menunjuk pada fungsi utama guru yang melaksanakan pengajaran secara profesional. Yang kelima atau yang terakhir, peranan guru dalam supervisi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar melalui peningkatan prestasi guru itu sendiri dalam melaksanakan tugas profesionalismenya dalam mengajar. Kita akan masuk dalam proses supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaannya atau proses supervisi pendidikan terlibat ada berbagai ragam corak, seperti supervisi yang preventif, supervisi yang korektif, supervisi yang konstruktif, supervisi yang kreatif, dan yang terakhir supervisi yang kooperatif. Kita akan masuk ke bagian akhir atau kesimpulan. Supervisi pendidikan adalah suatu proses belajar pemberian layanan dalam misi dan visi, di mana untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru baik secara individu maupun kelompok. Sistem supervisi pendidikan yang dilakukan dengan kesungguhan dan komitmen yang kuat atas dasar tujuan yang jelas akan mampu menciptakan institusi pendidikan yang bermutu. Supervisi pendidikan berfungsi membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional agar tercapai pendidikan yang efektif.
perkembangan individu siswa serta membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dalam rangka penyesuaian diri dan pengelolaan kemajuan masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari hasil PPT saya. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.